Baik, semangat pagi, salam bahagia dan sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarti, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di UMSU, di Prodi Bahasa Indonesia, saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah kajian sastra anak. Mata kuliah ini SKS-nya ada 2 dengan durasi waktu 1 jam 40 menit. Kode mata kuliah adalah KBI 540042. Nah, dalam mata kuliah kajian sastra anak ini, sastra anak Indonesia, capaian pembelajaran di mata kuliah ini diharapkan adalah mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan, menerapkan, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengkaji sastra anak. Capaian pembelajaran ditandai dengan mereka atau mahasiswa memahami pengertian sastra anak, karakteristik sastra anak, manfaat sastra anak, prosa fiksi anak-anak, praktik menulis cerpen anak, dan membedahnya. Jenis sastra tradisional untuk anak-anak, praktik menulis dongeng dan membedahnya, puisi anak dan karakteristiknya, praktik menulis puisi anak dan membedahnya, komik anak-anak, pembelajaran sastra anak di sekolah, cara menerbitkan karya sastra anak ke media, dan membedah cerita anak atau novel anak. Metode yang saya pakai dalam pembelajaran saya di mata kuliah kajian sastra anak Indonesia dengan ceramah, dengan berdiskusi, lalu student-centered learning, dan beberapa strategi pembelajaran yang saya juga terapkan di dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajarannya dengan asinkronus melalui forum diskusi via LMS, kemudian tugas kolaborasi, dan tugas mandiri. Ada juga sinkronusnya dengan tatap muka secara langsung dan tidak langsung atau dunia maya melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Di dalam proses belajar mengajar saya menggunakan DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment dalam pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa. Total pertemuan saya ada 14 kalau untuk tatap mukanya saja, ditambah dengan 2 untuk UTS dan UAS. Jadi total saya bertemu dengan mahasiswa sebanyak 16 pertemuan. Sistem penilaian yang saya lakukan adalah 10% kehadiran mereka, 15% adalah tugas, 25% adalah UTS, dan selebihnya sebesar 40% adalah nilai yang mereka dapatkan di ujian akhir semester. Ya, sebagai tambahan, alhamdulillah dalam mata kuliah kajian sastra anak Indonesia, saya sudah berhasil membantu mahasiswa untuk memahami apa itu sastra anak, dan mereka berhasil juga menciptakan, menulis karya sastra anak. Jadi buku-buku yang ada di depan ini adalah buku-buku karya saya bersama dengan mahasiswa. Ada yang buku saya solo, ada yang buku bersama mahasiswa. Misalnya, kalau yang ini pembelajaran dan penelitian sastra Indonesia, penulisnya adalah saya. Saya ambil dari resume-resume yang ada di berbagai buku-buku tentang sastra anak, dan adanya penelitian yang memang sudah saya lakukan tentang sastra anak yang kemudian yaitu berupa dongeng yang dikolaborasi dengan media audiovisual. Saya letakkan di sini. Lalu ada ini yang saya anggap sebagai karya fenomenal saya. Alasan kenapa fenomenal sudah saya berikan di bagian biodata saya. Ngarang-arak Gulung Terbangun yang menang di Balai Bahasa Sumatera Utara tahun 2022. Yang terbaru adalah ini, dibuat dengan 2 bahasa, Indonesia dan Gorontalo. Lalu ini juga termasuk terbaik ya, kalau ini sudah masuk ke Gramedia. Yang ini Mencari si Napoleon, keroyokan bersama teman-teman se-Indonesia. Editornya adalah Bambang Trim langsung. Beliau adalah penulis 300 buku lebih di Indonesia dan memang maestronya penulis buku di Indonesia. Ini saya tulis bersama
murid saya. Ini adalah karya sastra saya yang menang di Kemendikbud tahun 2018. Judulnya Bunga yang Berdoa. Lalu ada Pak Tani dan Padi Emas, hasil dari antologi mahasiswa saya tentang menulis dongeng. Jadi isinya semuanya adalah dongeng. Ini mukena dari Farel, saya tulis bersama dengan suami saya tentang cerita anak. Roni dan Bekelasi, ini saya tulis bersama mahasiswa. Uniknya dalam buku ini adalah yang sudah dimasukkan ke dalam buku ini adalah cerita pendek yang sudah pernah tayang di berbagai media cetak yang ada di Indonesia. Lalu yang sudah tayang di berbagai media ini kita abadikan dalam bentuk buku. Kos Kaki yang Hilang adalah bentuk antologi cerita anak yang kami buat pada saat pandemi. Saya bersama mahasiswa saya, walaupun pandemi, tapi masih tetap bisa produktif untuk menulis. Menjauhi Orang Asing, ini juga adalah karya saya solo. Terdiri atas beberapa karya cerita pendek di dalamnya. Saya selalu mengupayakan untuk begitu masuk ke dalam kajian sastra anak Indonesia, saya kasih sugesti kepada mahasiswa bahwa mereka semua bisa berkarya. Mereka bisa menghasilkan karya dalam sastra anak seperti dongeng, puisi anak, ataupun cerpen anak. Dan membantu cita-cita mereka, bagi mereka yang memang berkeinginan untuk jadi penulis, sudah saatnya saya bina, saya bimbing, saya bantu, saya arahkan untuk bisa jadi penulis, pembuat buku, dan pencipta karya-karya yang lainnya. Sehingga ada kenangan-kenangan yang sangat manis untuk mereka ketika mereka sudah selesai dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, dan untuk memenuhi profil lulusan bahwa salah satu profil lulusan pendidikan bahasa Indonesia bisa menjadi seorang penulis, sastrawan, begitu. Baik, yang ada di dalam RPS saya sudah saya masukkan ke dalam buku ajar ini. Yang buku ajar ini adalah panduan saya yang saya berikan kepada mahasiswa, lalu saya unggah ke LMS kapan mereka butuh materi, contoh-contoh karya, dan penelitian sastra anak Indonesia. Mereka bisa berkunjung ke LMS yang sudah saya unggah materi-materinya yang ada di sana. Saya pikir demikian saja perkenalan diri saya tentang mata kuliah kajian sastra anak Indonesia dan mengenai saya. Untuk video pembelajarannya akan saya terterakan di dalam video berikut ini. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya, mahasiswa di semester 4 B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNSUL. Sebelum proses belajar mengajar kita mulai, ada baiknya seperti biasa kita berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh Dimas sebagai relator. Silakan Dimas. Sebelum memulai mata kuliah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, saya presentasi ya. Reni Anjarwati ada Bu. Natasha, Zahra, Rena Sudia, Miss Esa Kehra, Miss Firdaus, dan Miss Sofia
ada besok. Yang baik ya. Eh, Sebelum kita masuk ke materi yang baru ini pada hari ini, kita review sejenak tentang materi lalu ya. Di minggu lalu kita ada bahas tentang dongeng. Di dongeng itu kalian sudah saya kasih materi, kalian sudah saya tugaskan untuk membuat sebuah dongeng secara pribadi. Saya juga ada kasih referensi untuk menonton dongeng ya, Television dan Rapunzel. Sudah ditonton? Sudah. Nah, semoga itu bisa membuat pantikan di dalam imajinasi kalian untuk bisa berani membuat dongeng-dongeng berikutnya. Kemudian, saya juga sudah membantu kalian untuk bagaimana cara membedah sebuah dongeng itu. Ada yang sudah berhasil separuh kira-kira kurang lebih sama lihat materinya ya. Nova boleh dibaca tentang puisi anak? Puisi anak beserta praktik. Puisi anak dan karakteristiknya dilihat dari pendayaan berbagai bentuk ungkapan kebahasaan. Puisi anak tentunya masih lebih sederhana. Kesederhanaan itu harus dilihat dari Tapi itu tak berhenti lama. Iya, terima kasih Gilang. Nanti baru saya beritahu ya. Baik. Sebenarnya saya cuma minta untuk baca ya, tapi bilang tergoda untuk menyanyikan karena puisi-puisi di zaman dahulu seperti puisi Pompong Pak Mustafa ini dan Naik Kereta Api Tutut ini itu sebenarnya adalah puisi yang kemudian dinyanyikan akhirnya jadi bagus sekali, atau kebalikannya sebenarnya adalah lagu tapi ternyata menerima dan iramanya bagus, jadi para ahli berdua ya kan hilang lagi sama Sally. Ada lagu itu bernyanyi kembali pagi ini mama mirip-mirip. Jadi puisi anak itu ada pengulangan biar rimanya bagus dan menarik untuk dibaca oleh orang ya. Kami ini orang kaya Ya Allah, ya Allah. kaya. Rumah kami di pinggir kota. Ya Allah. Dibahas lagi sama yang ini temannya, kami ini orang miskin. Ya Allah, ya Allah. Rumah kami di pinggir kali. Oh, di pinggir kali. Kalau saya di sawah, kalau memang banyak sawah di kampung saya, di sawah di kali. Tapi banyak sungai ya. Kira di sana kali itu sungai. kami kalau kami dapat baju kami coba samping ini Coba biar saya juga jadi bahan referensi saya mengajar. kami ini orang kaya ya oma baju kami cantik ya oma terus kami ini orang miskin ya oma baju kami compang-camping ya oma. Iya. Belum hatam berarti. Saya boleh sambung Natasha. Tuliskan. Kalau ada sumur di ladang, terima kasih Natasha. Kalau ada sumur di ladang, boleh nggak usah pakai kah ya, kak ini seperti tanya ya, bolehlah kita pernyataan. Kalau ada umur yang panjang, boleh umur yang panjang, boleh juga ditambah katanya, bolehlah kita berjumpa lagi, sama aja. Rima letaknya di ujung. Pantun itu terkenal dengan rimanya iya betul sekali. A B A B. A B A B itu cuma istilah ya. Bukan berarti rima di belakang itu harus huruf A,
B, A, B. Enggak. Maksudnya dia nama MPM kelas di pojok kanan atas. 7 menitan ya. Tema puisinya adalah minuman. Minuman. Ingat ini puisi anak. Jadi sasarannya adalah bebas. Minuman tapi ya suka hati mau es teh, jus, boba. Harus direncanakan ya. Berarti kamu jatuh cinta juga harus direncanakan ya. Gak bisa dadakan. Jadi ada silakan duduk ya. Jadi ada mungkin 3 lah saya evaluasi. Yang lain mohon maaf kalau tidak berhasil saya baca semuanya ya. Jadi ini saya random saja. Ini dari si punya siapa yang ada kata terkikis? Ini punya si Rama Adawiyah. Rama, silakan ke depan baca puisi kamu. Baca ya, judulnya. Puisi saya berjudul 11 Keceriaan. Di pagi cerah saat mentari bangkit, 11 susu segar, oh begitu nikmat. Rasa manis, begitu manis rasa dan kenyal-kenyal diri. Saya terlena saat merasakan kesegaran. Berbagai macam rasa yang membuat aku terhidup. Tubuhku terasa sejuk, merasakan nikmatnya. Iya. Sebentar ya, tetap di sini ya. Oke, jadi drink. Sering minum ini? Iya. Kalau sekarang tak minum ini? Jangan ya. Jangan sering. Oke, jadi drink. Begitu manis rasamu. Bisa dipahami ya? Begitu manis rasamu ya. Enak rasanya manis memang. Dan kenyal-kenyal dirimu. Kenyal-kenyal ya. Seperti dodol gitu, kenyal-kenyal karena ada kandungan gizinya. Saya terlena di saat merasakan kesegaranmu ya. Berbagai macam rasa yang membuat aku tergiur, tubuhku terasa sejuk, merasakan nikmatnya. Nah, ada baca ini sekali, udah ngerti lah kira-kira apa. Karena si Reni banyak memakai denotasi, bahasa yang apa adanya sederhana dan anak-anak mudah mengerti. Nah, kalau dilihat dari 5, begitu manis rasamu, kenyal-kenyal dirimu, saya terlena di saat merasakan kesegaranmu. Dapat gak temanya? Dia, aku buntu, kamu deh yang mulai. Ketika kamu udah buntu, teruskan. Gitu dia caranya. Kira buntu nih, baru terus berapa lari? Kasih ke dia. Itu cara kerjanya, paham? Ini. Ya, kan ada lebih satu ya. Nanti yang lebih satu sama saya ya. Nggak mungkin kalian tidak aktif dalam proses pembelajaran ini. Jadi temennya Natasha, kalau saya tidak sama kalian berkolaborasi. Nova sama Miss berkolaborasi. Manda sama Kameliana berkolaborasi. Dan Tia sama Ira. Si Reni sama si Rahma ya. Yuna Rahma sama Rahma. Gilang
membacakan puisi mereka. Indonesia bersama Thailand berkolaborasi membuat sebuah puisi anak, ya. Nah, pasti penasaran kan kalian? Awalnya itu si Nova buat sendiri hasilnya bagaimana? Si Miss Aisyah membuatnya seperti apa sendiri-sendiri. Jadi kita suruh mereka untuk baca dulu puisi mereka yang sendiri-sendiri, baru kemudian yang berkolaborasi hasilnya seperti apa. Dari si Nova dulu, judulnya adalah Eskurnia. Eskurnia. Ingat lebaran kita jadinya. Aku tergoda saat pertama kali melihatnya. Warna merah. Aman mendapat sebuah minum. Saya menawarkan jus berapa segar, lalu minum jus itu dengan senang. Iya, unik ya judulnya jus kelapa. Kalau kita di sini es kelapa, pakai es kelapa. Kalau nggak mau pakai es ya air kelapa bang, pakai es. Berarti memang nggak ada es. Tapi kalau es kelapa bang, ya ada airnya, ada ininya, degannya ya, ada juga esnya. Ini kamu ketika nulis ini jus kelapa membayangkan jus kelapa yang ada di Indonesia atau di Thailand? Indonesia. Kalau jus di sini adalah buah yang di blender, dihancurkan, ya kan? Jadi di kepala saya macam apa? Lalu paman menawarkan sebuah minuman. Saya menawarkan jus kelapa segar, lalu minum jus itu dengan senang. Agak berantakan ya, karena ada R di sini segar. Sayang minuman segar senang. Nah, setelah dikolaborasi, inilah hasilnya. Antara Eskurnia dengan jus kelapa menjadi rendang. Ya, jadi rendang. Jadi si Nova baik itu berapa jenisnya? Ingat Bu, sih di ASA itu memberi referensi bahwasanya itu kalau Idul Adha itu apa sih makanan yang bagus gitu kan, makanan apa yang biasanya ada di Indonesia. Oh, kalau udah tingkat terjadi di sini sama-sama menunjukkan ya udah buat puisi tentang rendang. Iya. Kolaborasinya dalam bentuk ide ya berarti ya. Mereka saling bertukar pendapat. Nulis apa ya? Ada momen apa ya? Gitu. Kita mau buat apa nih ya? Nah, silakan dibaca Nova. Rendang. Hari Idul Adha telah tiba, hari yang ditunggu-tunggu kita semua. Hari yang cerah dan riang saat ibu memasak rendang. Hari telah siap, sanak saudara telah datang menikmati masakan rendang dengan penuh kasih sayang. Iya. Jadi benar-benar liburan pengalaman ya. Terus bentar lagi libur nih, minggu-libur. Mulai dari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Baik, kita bingung Rabu gantinya kapan gitu. Karena kan kena di hari Rabu depan kita. Nanti mungkin di Zoom atau Google. Rendang. Hari Idul Adha telah tiba. Hari yang ditunggu-tunggu kita semua. Hari yang cerah dan riang. Sang ibu memasak rendang. Sengaja saya mengalihkan pandangan saya ke anak paling berdua. Hari telah siang, sanak saudara telah datang menikmati masakan rendang dengan penuh kasih sayang. Cantik sekali. Anak-anak baru baca sekali langsung ngerti dan mungkin mereka megang perut, megang rendang. Kalau sempat mereka bilang gitu, baca ini langsung pengen rendang. Berhasil mereka merasuki pikiran si anak sama-sama dia pengen rendang. Kasih aplaus dulu buat kasih semangat dulu keduanya. Ya, alhamdulillah ya, strategi pembelajaran berkolaborasi dalam hitungan menit sudah kita lewati dan hasilnya menakjubkan. Yang tadinya ada teman butuh idenya, dioper ke teman satu lagi gitu ya. Ada yang memang nggak bisa nulis bagian itu tapi nyumbang ide, silakan saja. Ada yang keduanya mungkin masih berpusing-pusing dia, masih memperdebatkan. Apa ya? Apa yang masih bingung? Hilang beberapa menit. Tersita tinggal 3 menitan baru untuk bisa menulis. Baik ya mahasiswa sekalian,
Hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan sebuah materi tentang puisi anak beserta praktiknya. Dengan adanya praktik, itu lebih cepat kalian terima definisi puisi anak. Dan puisi anak ini nanti menjadi salah satu soal yang ada di ujian akhir semester. Maka praktik ini sebenarnya sangat membantu. Dan pertanyaan Dimas tadi keren sekali. Seakan-akan dia punya terawangan. Saya mau ngasih soal apa gitu. Keren. Ya baik ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Sudah selesai 2 SKS dengan waktu 1 jam 40 menit. Kita akan berganti dengan dosen berikutnya ya. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa dipimpin oleh si Dimas. Sebelum mengakhiri materi kuliah kita pada hari ini, yang kembali kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.